Om Swastiastu. Masih di channel Pelita Dharma, program Dirjen Dimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit Dharma Wacana tentang konsep ekonomi menurut Hindu. Om Wignam Astu Nama Sidam, Om Anumadah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baiklah sahabat Pelita Dharma dimanapun Anda berada, saya akan memulai Dharma Wacana ini, yaitu tentang konsep ekonomi menurut Hindu. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Wayan Aryudi. Kebetulan saya di Provinsi Lampung dipercaya di pengurus sebagai Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Baiklah sahabat Pelita Dharma dimanapun Anda berada, mungkin diawali dengan kajian tentang konsep ekonomi. Mungkin kita pernah belajar di bangku SD tentang catur asrama, yaitu 4 masa atau tingkatan yang harus kita lewati sesuai dengan swadharma kita. Yang pertama itu adalah Brahmacari, kemudian di tingkatan Grihastha, kemudian Wanaprastha, yang terakhir yaitu Bhikshuka. Dari keempat masa itu, tingkatan itu, salah satunya yaitu pada tingkatan Grihastha, di mana pada saat itu kita hidup, artinya setelah Brahmacari menuntut ilmu, kemudian kita ke tingkatan Grihastha, yaitu masa berumah tangga. Artinya kita nantinya setelah berumah tangga akan memiliki keturunan, putra-putra, putri. Nah, pada saat itulah kita sebagai umat Hindu harus bisa mempertahankan kehidupan kita, yaitu kita harus memiliki harta untuk melangsungkan kehidupan kita. Nah, di ajaran agama Hindu juga ada tujuan agama Hindu kaitannya dengan harta, yaitu disebut dengan catur purusa harta. Yang terbagiannya adalah Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Artha, Dharma, yang pertama itu Dharma, di mana tujuan hidup kita yaitu merupakan tuntunan bagi kita, suatu kebenaran yang kaitannya dengan kehidupan religius. Kemudian yang kedua itu Artha, di mana Artha merupakan satu benda yang nantinya bisa menunjang kehidupan kita, bisa berupa bentuk uang, kebijakan, kesehatan, dan segala macam. Kemudian yang ketiga itu Kama. Kama merupakan tujuan hidup, merupakan suatu keinginan. Nah, di keinginan inilah kita nanti bisa melangsungkan kehidupan kita, bisa juga membuat kita baik, bisa juga kita membuat buruk dari keinginan ini. Oleh sebab itu kita harus bisa mengendalikan Kama tersebut. Kemudian tujuan yang keempat yaitu Moksa, artinya terlepas dari kehidupan duniawi, artinya kita akan mencapai kebahagiaan tertinggi. Itulah tujuan akhir dari tujuan agama Hindu. Umat swadharma dimanapun Anda berada, terkait dengan konsep Hindu, konsep ekonomi menurut Hindu itu terdapat di beberapa kitab-kitab, bisa di Sarastra Muscaya, Bhagavad Gita, bahkan di Arthasastra. Dalam konsep Sarastra Muscaya, mungkin di situ tingkatan pertama adalah Dharma. Dengan Dharma kita akan mencapai Artha yang kedua. Tetapi di konsep Arthasastra yang pernah saya baca itu, tingkatan pertama yang tertinggi adalah Artha. Konsep itu diciptakan oleh yang namanya Chanakya, bahwa untuk mencapai kehidupan beragama, religius, kemudian kebahagiaan yaitu Kama,
maka diperlukanlah harta. Sehingga konsep keduanya ini sedikit berbeda, mungkin menyesuaikan dengan zaman. Saya berpikir bahwa zaman Kali Yuga ini benar, artinya harta itulah yang dapat menunjang nanti kegiatan beragama dan keinginan kita. Bagaimana kita hidup religius, hidup beragama, hidup ini tidak ada harta. Jadi saya rasa konsep Chanakya itu benar, artinya harta terlebih dahulu, setelah kita dengan harta bisa melaksanakan kegiatan keuangan dengan baik dan dharma. Umat Dharma dimanapun Anda berada, terkait dengan konsep untuk masyarakat di seluruh Indonesia, mungkin ini sedikit konsep yang akan saya sampaikan, yaitu ini bersinergi dengan pada saat itu Pak Dirjen menyatakan bahwa pura adalah suatu pusat kegiatan. Jadi ada 4 pusat kegiatan yang akan dilaksanakan atau lebih baik dilaksanakan. Yang pertama adalah kegiatan religius, kemudian kegiatan budaya, kemudian pendidikan, kemudian kegiatan ekonomi. Nah, di sini saya akan mengambil kegiatan ekonominya. Bagaimana konsep Hindu untuk ekonominya di pura? Dan ini pengalaman kami di Lampung, di salah satunya Banjar Buana Santi, sudah menerapkan itu. Dari segi religiusnya sudah, kemudian budaya kami ada seni tari, kemudian di pendidikan kita mengadakan les-les kepada anak-anak SD dan SMP. Kemudian yang terakhir yaitu ekonomi, kami sudah memiliki suatu wadah yang namanya koperasi. Nah, benar apa yang dikatakan Bapak Seto pada saat itu, bahwa kegiatan ekonomi di pura sangatlah baik. Intinya dilaksanakan sesuai dengan dharma. Jadi pengempon puro yang jumlahnya begitu banyak itu harus menjadi anggota koperasi. Dan bukan hanya menjadi anggota saja, tetapi harus beraktif. Aktif melakukan peminjaman. Artinya dari kita untuk kita. Karena masyarakat atau pengempon pura di Buana Santi ini relatif bermacam-macam mata pencariannya. Ada pedagang, ada pegawai negeri, kemudian di sini ada juga peternak. Sehingga dengan adanya koperasi ini mereka bisa saling membantu. Artinya terkait dengan modal. Nah, baiklah. Itu konsep yang saya sampaikan, bahwa segeralah, artinya di pura-pura itu dikembangkan 4 konsep itu, terutama kita di bidang ekonomi, buatlah koperasi itu. Dari hal ini ada 3 kesimpulan yang dapat saya ambil dari wawancara ini. Yang pertama adalah jadikan pura sebagai tempat kegiatan pusat religius, kebudayaan, pendidikan, dan ekonomi. Yang kedua, segera eksekusi konsep-konsep ekonomi Hindu itu, segera dieksekusi. Jangan hanya di tahap teori saja, tapi segera laksanakan dengan dharma, kedisiplinan, kejujuran, dan loyalitas. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu pertahankan apa yang didapat, kemudian pergunakan sebaik-baiknya harta itu. Yang terakhir adalah kembangkan harta yang kita peroleh. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, demikianlah sedikit dharma wawancara yang saya sampaikan. Apabila ada hal-hal ataupun tingkah laku yang kurang baik, saya mohon maaf. Kepada Ida Sang Widi saya mohon ampun. Saya akhiri dengan doa Parama Santi. Om Santi 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 Om.